Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel YouTube-nya Budiman Maintenance. Rekan-rekan sekalian yang nantinya akan menonton channel ini, semoga disehatkan badannya, dan yang sakit diangkat penyakitnya, dan yang sempit dilapangkan rezekinya. Amin, insya Allah. Teman-teman sekalian, adapun konten yang saya akan bagikan melalui channel ini adalah konten yang membahas tentang pengolahan limbah B3, filter bekas oli, dan filter bekas solar. Teman-teman sekalian, pengolahan limbah B3 filter bekas ini saya buat di tahun 2011. Pertama saya bergabung di perusahaan ini. Teman-teman sekalian, limbah B3 filter perlu dikelola dengan baik, karena limbah B3 filter mengandung hidrokarbon, yang mana kita ketahui bahwa hidrokarbon itu berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Teman-teman sekalian, filter yang kami akan kelola adalah filter bekas yang dihasilkan dari alat berat yang kami lakukan maintenance, yang sudah diplanningkan, baik dilakukan di workshop maupun yang dilakukan di tambang. Dan jika dilakukan di tambang, maka filter bekasnya akan dibawa dikumpulkan di workshop. Oke teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 filter? Langsung saja kita lihat dan saya akan jelaskan satu persatu. Dalam proses pengolahan limbah ini ada 5 proses yang harus kita lalui sampai limbah B3 itu bisa ditangani. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah box segi panjang yang kita sekat di dalamnya dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, box yang diberikan tulisan 12 jam, dan yang kedua, box yang diberikan tulisan 24 jam, dan yang ketiga, box yang diberikan tulisan 60 jam. Artinya, filter yang baru dihasilkan dari unit atau yang datang dari lapangan akan ditiriskan di 12 jam selama 1 malam. Kemudian setelah itu filter dipindahkan ke box yang 24 jam selama 2 hari 2 malam. Kemudian dari 24 jam dipindah ke 60 jam selama 3 hari 3 malam. Setelah itu barulah kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses pemotongan filter. Proses pemotongan filter dilakukan dengan menggunakan tool yang namanya cutting wheel atau gerinda potong. Filter dipotong untuk memisahkan antara cangkang dan kertas filter. Cangkangnya seperti ini, teman-teman sekalian. Filternya seperti ini.
kertas filternya seperti ini teman-teman sekalian, dan cangkang filternya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi bisa dilihat. Setelah selesai pemotongan, kemudian kita masuk ke proses pemilahan. Proses pemilahan yang kertas filter kita masukkan ke dalam drum seperti yang ada ini untuk kertas filter. Dan untuk cangkang filter kita proses seperti ini, dipipihkan. Itu proses pemilahan. Dan proses yang ketiga adalah proses pencucian atau perendaman dengan menggunakan debatek atau deterjen yang ramah lingkungan. Dan boxnya juga sudah kita siapkan. Oke, kita lihat. Box yang kita siapkan untuk perendaman cangkang filter yang sudah dipipihkan seperti ini. Ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter 25 cm. Dan filter nanti dimasukkan ke dalam sini, dilakukan perendaman selama 24 jam. Setelah selesai perendaman selama 24 jam, filter diangkat dan dicuci di washpad yang ada di sana, supaya kita mendapatkan filter yang betul-betul bersih. Jika filter sudah bersih, maka kita menuju ke proses yang keempat. Proses yang keempat adalah cangkang filter. Cangkang filter di-packing ke dalam drum. Di-packing ke dalam drum seperti ini. Dan inilah filter yang sudah bersih dicuci menggunakan deterjen. Ini yang sudah dalam drum, siap di-packing dan ditutup seperti ini. Kemudian setelah selesai proses yang keempat, maka kita akan melakukan proses yang kelima, proses terakhir. Proses yang kelima adalah proses mengumpulkan filter yang sudah bersih ini dan masuk dalam kategori scrap metal dan akan ditempatkan di tempat penumpukan scrap metal karena mempunyai nilai ekonomi. Dan yang kertas filter yang seperti ini akan dikirim ke satu perusahaan pengumpul yang sudah mendapatkan izin AMDAL dari pemerintah daerah setempat. Dan ini rekan-rekan sekalian, dari tempat bekerja saya, ini kita bayar. Kita yang harus mengeluarkan uang, kita yang harus membayar. Karena mereka yang akan mengambil kita punya limbah B3, dan bagi mereka tidak memiliki nilai jual. Tetapi hanya bisa memusnahkan di tempat pemusnahan yang ada di Surabaya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi 5 langkah proses pengolahan limbah filter bekas. Perlu kita ketahui, teman-teman sekalian, kenapa filter bekas ini harus dikelola. Kita harus mengelolanya karena filter bekas ini adalah filter limbah hidrokarbon, yaitu limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Teman-teman sekalian, tidak boleh dibuang di lapangan terbuka dan tidak boleh dibenamkan ke dalam tanah. Jika dibuang ke lapangan terbuka, maka akan berbahaya atau mencemari lingkungan dan bisa menyebabkan kematian pada bakteri-bakteri penyumbur tanah. Dan apabila dibenamkan ke dalam tanah, maka akan mencemari air tanah. Dan kita tahu, rekan-rekan sekalian,
jika air tanah tercemar, itu berbahaya, dapat membunuh ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat di tempat di mana kita membenamkan filter itu ada manusia yang datang bermukim di sana. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan memanfaatkan air tanah sebagai kebutuhan, dan tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu kesehatan orang-orang yang memanfaatkannya. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa filter bekas itu di dalamnya ada oli, dan apabila dibuka ke area terbuka, tidak menutup kemungkinan sisa-sisa oli yang ada di dalam filter akan mengalir mencari tempat yang rendah, dan apabila hujan, maka sisa-sisa oli itu akan menuju ke sungai, ke muara, ke laut, dan menjadikan sungai, muara, dan laut tercemar yang akan membunuh ekosistem yang ada di dalam air, termasuk flora dan fauna. Teman-teman sekalian, itu yang dapat kami jelaskan, kami share melalui konten ini. Semoga teman-teman sekalian yang menonton konten ini dapat memahami bagaimana cara mengelola limbah B3 filter bekas dengan baik dan benar sehingga tidak mencemari lingkungan. Bagi teman-teman yang masih berkecimpung di perusahaan dan menangani maintenance alat berat, kami berharap setelah menonton konten ini tidak akan membuang filter ke area terbuka, apalagi membenam ke dalam tanah. Begitu pula teman-teman yang ada di luar, yang di pedesaan, di perkotaan, yang memiliki bengkel kecil, bengkel sedang, dan bengkel menengah, kami berharap tidak membuang limbah B3 filter yang dapat mencemari lingkungan di sekitarnya. Kami mengajak teman-teman sekalian peduli terhadap lingkungan untuk kemaslahatan generasi kita yang akan datang. Itu dulu teman-teman yang kami share melalui konten ini. Bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.